Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrianisa Fitri dari 1F PGSD NIM 26396 akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pendidikan Seksual pada Anak Sekolah Dasar. Kenapa saya untuk memilih judul ini, mengangkat topik ini gitu? Karena hingga saat ini nih banyak orang tua ataupun guru gitu yang menganggap pendidikan seksual ini adalah suatu hal yang tabu gitu. Banyak dari mereka yang berpikir kalau pendidikan seksual ini justru malah mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual gitu. Padahal tidak seperti itu. Justru pendidikan seksual ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kehidupan anak. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Ya, memang pelecehan seksual ini permasalahan yang harus disalahkan memang pelakunya seperti itu. Tapi bukan berarti korban pelecehan seksual itu tidak melakukan apa-apa. Ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pelecehan seksual. Salah satunya dari pendidikan seksual ini gitu. Karena salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi pelecehan seksual pada anak melalui pendidikan komprehensif yang dirancang untuk melindungi anak dari pelecehan seksual. Jadi bukan untuk mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kenapa sih pendidikan seksual ini tuh juga penting diberikan kepada anak gitu? Karena anak-anak itu memiliki keingintahuan yang tinggi itu. Kemudian relevan dengan zaman sekarang nih, banyak anak-anak yang udah mahir menggunakan smartphone, searching di Google, di YouTube seperti itu. Itu tuh anak mudah mendapatkan informasi. Sayangnya informasi yang didapat tuh belum tentu informasi yang edukatif, belum tentu informasi yang benar, informasi yang bermoral seperti itu. Banyak anak yang karena tidak diberikan nih kurangnya pendidikan seksual gitu, jadi mereka penasaran, kemudian mereka mencari sendiri informasi di internet ataupun teman sebayanya yang justru malah mendapatkan informasi yang menyimpang gitu, jauh dari kata pendidikan, jauh dari informasi yang justru menumbuhkan pengetahuan anak tentang pendidikan seksual gitu. Jadi pendidikan seksual itu tuh penting karena pendidikan seksual itu adalah suatu pengetahuan yang diajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, pengetahuan apa sih yang diberikan? Pengetahuan yang diberikan itu tuh cukup luas. Seperti ya, pertumbuhan jenis kelamin wanita dan laki-laki, anatomi dan morfologinya. Kemudian fungsi dari organ reproduksi, fisiologi, kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Nah, termasuk juga perkawinan dan kehamilan. Nah, tujuan dari pendidikan seksual ini untuk menciptakan sikap emosional yang sehat mengenai masalah seksual dan membimbing anak agar lebih paham serta bertanggung jawab pada kehidupan seksualnya. Nah, ini nih, pendidikan ini tuh penting gitu, karena kalau misalnya dianalogikan, sebelum si anak berada di jalan yang salah nih, kita tunjukkan dulu nih jalan yang benar. Jadi daripada anak mencari tahu sendiri apa sih seksual itu gitu, kemudian organ kelaminnya gitu, kita berikan dulu pendidikan yang tepat sehingga si anak tidak salah jalan seperti itu. Nah, selain pembimbingan nih, pendidikan seksual juga agar anak terhindar dari perilaku seksual yang berlawanan dengan moral dan agama, dan menutup kemungkinan dan mencegah juga dari hubungan seksual yang terlarang, misalnya itu seperti penyimpangan seksual dan juga hubungan seksual di bawah umur seperti itu. Melalui bimbingan, kemudian ada upaya pengajaran juga, penyadaran, penerangan juga terkait permasalahan seksual gitu. Jadi bukan untuk
mendorong anak untuk melakukan hubungan seksual itu adalah persepsi yang sangat salah gitu. Wawasan atau pengetahuan yang diberikan pada anak itu berbeda-beda tiap jenjangnya gitu, jadi tidak disamakan. Jadi pendidikan seksual yang diberikan pada anak SD itu tentu saja berbeda dengan pendidikan seksual yang diberikan untuk anak SMA. Jadi memiliki porsinya masing-masing seperti itu. Nah, wawasan atau pengetahuan yang diberikan pada anak sekolah dasar nih ya, mengenai pendidikan seksual itu dimulai dari hal-hal dasar, hal-hal umum. Salah satunya itu seperti pengenalan organ-organ reproduksi atau anggota-anggota tubuhnya, serta cara merawat, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya atau organ reproduksinya. Nah, kemudian yang penting juga nih dari pendidikan seksual nih, anak diberikan pengetahuan mengenai anggota tubuhnya yang merupakan privasi. Nah, privasi di sini nih, jadi ada diberitahu nih anak kalau ada anggota tubuh kamu yang tidak boleh sembarangan dilihat, disentuh, diraba oleh orang lain gitu. Diberi pengetahuan otoritas tubuhnya, kemudian diberikan juga pemahaman mengenai fungsi anggota tubuhnya secara wajar gitu. Kan zaman sekarang siswa sekolah dasar kelas 5, kelas 6 gitu sudah ada beberapa perempuan yang mengalami akil balik atau menstruasi. Nah, itu juga salah satu bagian dari pendidikan seksual, diberikan pemahaman kalau hal seperti ini nih wajar gitu. Kemudian bagaimana cara menanganinya seperti itu. Kemudian guru juga perlu nih memberikan suasana yang nyaman dan mendukung agar anak tidak ragu bertanya dan melaporkan bila ada suatu pelecehan seksual gitu. Jadi karena pelecehan seksual ini masih dianggap tabu ya gitu, perlu nih kita buat suasana yang canggung, suasana yang tidak canggung, suasana yang nyaman untuk berdiskusi mengenai pendidikan seksual ini gitu. Jadi si anak tidak tidak mencari informasi sendiri di internet gitu. Jadi dia mau dan tidak malu untuk bertanya kepada kita guru ataupun orang tuanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seksual atau organ reproduksinya juga gitu. Kemudian diberikan suatu suasana yang anak tuh tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual gitu. Karena tidak sedikit ya, bahkan korban orang dewasa juga yang sulit untuk mengakui bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi misalnya jika korban anak nih tidak bisa ya dia speak up atau melaporkan gitu dirinya mengalami pelecehan seksual gitu, dikhawatirkan ya si anak ini memendam sendiri perasaannya, kemudian rasa sakitnya seperti itu yang tentunya sangat berdampak buruk bagi kesehatan psikologinya seperti itu. Kemudian nih, anak yang tidak menyadari suatu tindakan pelecehan seksual yang dialaminya itu juga bisa menyebabkan penyimpangan seksual dan trauma. Nah, yang trauma tadi sudah saya bahas. Penyimpangan seksual ini bisa terjadi juga gitu dari pelecehan seksual pada anak. Jadi si anak yang tidak memiliki pengetahuan seksual yang cukup ya memungkinkan bahwa dia itu menganggap pelecehan seksual ini sebagai hal yang wajar gitu. Jadi bukan hal yang salah karena pengetahuan dia yang minim, dan itu juga dapat menyebabkan penyimpangan seksual pada dirinya di kemudian hari saat ia dewasa seperti itu. Nah, dengan pendidikan seksual ini anak dapat juga mengenali perlindungan diri dari pelecehan seksual, bagaimana melaporkannya, kemudian bagaimana mencegahnya, kemudian juga terhindar dari penyakit seksual dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan masa depan si anak. Nah, kesimpulannya sini hingga saat ini ya tidak sedikit
orang tua ataupun bahkan guru yang masih beranggapan pendidikan seksual itu sebagai hal yang tabu dan tidak perlulah dibicarakan gitu atau dibahas bersama anak ya. Padahal pendidikan seksual ini tuh memiliki cakupan yang cukup luas gitu. Misalnya dari bidang kesehatan seperti merawat organ reproduksi, menjaga kebersihannya, dan juga dengan adanya ya pengetahuan yang cukup dari pendidikan seksual ini juga dapat menghindarkan anak dari pelecehan seksual, karena pelecehan seksual ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi fisik dan psikologinya. Nah, pendidikan seksual yang diberikan juga tidak sama rata setiap usia itu. Jadi ada porsinya masing-masing. SD, SMP, dan SMA ini memiliki porsi masing-masing dalam pembahasan pendidikan seksual. Nah, untuk anak sekolah dasar, pendidikan seksual yang diberikan ini berupa pemahaman umum seperti anggota tubuhnya gitu, fungsi anggota tubuhnya, terutama organ reproduksinya, kemudian juga kebersihan organ reproduksinya, cara merawatnya, kesehatannya, dan juga yang paling penting bagian tubuh yang merupakan privasi yang otoritas tubuhnya. Kemudian pendidikan seksual pada anak sekolah dasar perlu diberikan ya agar si anak ini paham dan mengerti tentang anggota tubuhnya, tentang otoritas tubuhnya, kebersihannya, anatominya, fisiologinya, dan juga dapat mencegah, dapat memberikan pengetahuan pada anak bagaimana yang harus ia lakukan ketika ia mengalami pelecehan seksual, atau bagaimana cara mencegahnya juga, bagaimana cara mengatasinya, dan anak tidak malu untuk bertanya atau melaporkan hal-hal tersebut kepada guru, orang tua, atau orang dewasa yang ia percaya, sehingga dapat mencegah anak dari hal-hal yang tentunya merugikan bagi kehidupan anak di masa kini dan masa depan. Sekian dari saya. Segala kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.